Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang berjudul Tantangan Globalisasi. Perkenalkan, nama saya Adinda Fareza Putri dengan NIM 2102102041196 akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, Emmanuel Richer mengartikan bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang kedua, Princeton and Lehman mengartikan bahwa globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. Yang ketiga, Thomas L. Friedman mengartikan bahwa globalisasi memiliki dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia. Yang terakhir, Malcolm Waters mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang. Menurut Anggara, dampak positif globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Artinya, pada masyarakat atau setiap orang bisa mendapatkan sebuah informasi dengan mudah. Yang kedua, mudah melakukan komunikasi. Artinya yaitu setiap orang dapat berkomunikasi antar orang dengan mudah tanpa media yang sulit diperoleh. Yang ketiga, cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi. Yang keempat, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Yang kelima, memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Dan yang keenam, mudah memenuhi kebutuhan. Artinya, setiap orang mudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan pada saat itu juga. Kemudian, menurut Anggara, globalisasi juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, informasi yang tidak tersaring. Yang kedua, membuat tidak kreatif. Artinya yaitu pada setiap orang mempunyai perilaku konsumtif yang selalu instan menggunakan apa yang ada, bergantung pada orang lain. Yang ketiga, membuat sikap menutup diri, berpikir sempit. Yang keempat, banyak meniru perilaku yang buruk. Dan yang terakhir, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Eka Saputri dengan NIM 210 210 204 151 ingin memberikan materi tentang pengertian tantangan. Yang pertama, pengertian tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat dengan KBBI, arti kata tantangan adalah ajakan berkelahi, berperang, dan sebagainya. Arti lainnya dari tantangan adalah hal atau objek yang perlu ditanggulangi. Cara mengatasi tantangan globalisasi, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perilaku setiap orang dapat dikatakan berbeda-beda. Ada yang perilaku jujur, sombong, hemat, memiliki kemandirian yang sederhana, tetapi yang pasti dalam mengatasi globalisasi juga diperlukan tindakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam pendidikan ataupun dalam pengetahuan. Nomor 2, berpegang teguh pada bidang sosial. Hal ini lantaran Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut budaya timur sebagai jati diri sehingga perlu untuk tetap dilestarikan. Nomor 3, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Kegunaan sikap bangsa terkait dengan identitas bangsa Indonesia ini berhubungan agar dengan bentuk nasional yang senantiasa dipupuk sehingga memberikan dorongan terhadap rasa cinta pada negara. Hal ini misalnya saja dengan belajar di luar negeri tetapi tetap tujuannya untuk kembali membangun Indonesia. Yang nomor 4, meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan terkait permasalahan kerusakan lingkungan. Karena konsentrasi ini dapat dari upaya melihat adanya berbagai bentuk penyimpangan sosial dan kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan. Sebagai bangsa dengan jumlah hutan terbanyak kedua di dunia, masyarakat memiliki andil dalam upaya menjaga pemanasan global. Terima kasih.
Saya, Alisa Rizky Tirtamaya dengan NIM 2102102041127. Tantangan globalisasi di bidang ekonomi. Proses globalisasi yang terjadi diiringi dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kehadiran globalisasi membawa banyak pengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaruh globalisasi merasuk ke dalam banyak bidang, salah satunya bidang ekonomi. Beberapa tantangan globalisasi di bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia antara lain. Yang pertama, ada daya saing ekonomi. Semakin maju suatu negara, maka semakin banyak pula daya saing dari negara lain. Semakin banyak persaingan, maka semakin banyak permasalahan yang dihadapi suatu negara. Peningkatan daya saing dapat dilakukan dengan cara industrialisasi dalam segala bidang. Dengan penerapan industrialisasi, teknologi produksi dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Teknologi produksi adalah syarat untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dari produk yang akan bersaing di pasar global. Yang kedua, ada peningkatan laju ekspor. Indonesia memiliki banyak pesaing untuk menjadi pelaku perdagangan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus mampu memiliki daya saing. Kualitas produk dan jasa harus dinomorsatukan supaya dapat diterima di pasar global. Menurut World Trade Organization, Indonesia hingga saat ini belum menjadi negara-negara eksportir untuk hampir semua barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional. Dalam perdagangan dunia, Indonesia belum menjadi penentu harga. Pemerintah Indonesia hanya bisa mempengaruhi harga dalam mata uang asing dari produk ekspor lewat kurs rupiah. Yang ketiga, ada penyaluran produk ekspor. Penyaluran produk melalui infrastruktur yang memadai adalah salah satu aspek penting. Infrastruktur yang kurang maksimal dapat memperlambat laju ekspor berbagai produk. Hal ini akan berakibat pada penurunan kepercayaan permintaan luar negeri terhadap produk Indonesia. Produk yang ditimbun dalam perjalanan akan mengalami penyusutan kualitas. Permintaan tenaga kerja ke luar negeri juga membutuhkan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur merupakan salah satu PR untuk pemerintah yang harus diselesaikan dengan segera. Terciptanya infrastruktur yang memadai akan mempengaruhi kecepatan masuk dan keluarnya suatu barang dan jasa yang tentunya akan berimbas pada daya saing ekonomi. Namun, sayangnya, hal ini cukup sulit karena terhalang dengan biaya. Selain itu, juga luas wilayah Indonesia yang terbilang raksasa. Yang keempat, ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi dapat dikatakan sebagai kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan suatu negara untuk mengembangkan dan mempertahankan perekonomian di tingkat dunia. Ketahanan ekonomi berwujud dalam kehidupan perekonomian bangsa yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Pembangunan ekonomi ditunjukkan untuk meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rofiah dengan NIM 2102102041102. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan globalisasi pada bidang politik. Menurut Kartini Kartolo, politik merupakan aktivitas, perilaku, atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan yang keputusannya sah dan berlaku di tengah masyarakat. Sedangkan globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pengaruh dan pembaruan. M. Prawiro tahun 2018 menyebutkan bahwa tantangan globalisasi pada bidang politik meliputi yang pertama, munculnya ideologi asing. Hal ini tidak dapat dihindari tetapi dapat diwaspadai karena bebasnya informasi yang datang membuat ideologi asing mudah untuk masuk. Tentunya, ideologi tersebut memunculkan suatu kekacauan yang tidak sesuai dengan falsafah negara yaitu Pancasila. Menurut Profesor Dr. Insinyur Reni Mayarni, Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni terbuka dalam artian menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan terhadap ideologi asing. Apabila tidak cermat, maka tidak menutup kemungkinan untuk berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi baru.
Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang, serta lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Yang kedua, campur tangan negara asing. Dengan adanya globalisasi, permasalahan dalam suatu negara dapat terekspos dengan mudah, di mana kekacauan yang ditimbulkan tidak terkendalikan dengan baik. Contoh, adanya demonstrasi beberapa masyarakat di wilayah Timur Tengah yang mengundang perhatian masyarakat dunia, dikarenakan gelombang demonstrasi ini menyambar ke beberapa negara. Selain itu, ada juga campur tangan sejumlah negara asing yang di dalamnya memiliki berbagai kepentingan. Hal ini justru memperkeruh konflik, bukanlah menghadirkan sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada. Karena pengaruh asing sebaiknya bisa mendorong perundingan untuk menyelesaikan konflik, tutur Siti Mutiah Setiawati. Yang ketiga, munculnya organisasi internasional. Negara Indonesia memiliki politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak memihak blok manapun tetapi aktif dalam politik internasional seperti PBB, di mana Indonesia memiliki banyak peranan dalam menjalankan politik dunia dan menjadi tantangan bagi negara Indonesia, seperti meningkatkan kapasitas dan kinerja politik dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik, dan persatuan nasional, serta lebih memperkuat kinerja diplomasi Indonesia. Tantangan selanjutnya yaitu mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam hubungan internasional, serta menentang unilateralisme, agresi, dan segala bentuk kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan internasional. Yang keempat, adanya kerjasama antar negara. Contohnya dengan Malaysia. Hal ini perlu adanya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Kerjasama ini diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua negara, serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang terus meningkat. Cara mengatasi tantangan globalisasi pada bidang politik. Yang pertama, meningkatkan peranan Indonesia pada hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai nasionalisme. Yang ketiga, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa. Dan yang keempat, berpegang teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Skarungi Bramanza dengan NIM 2102102040052. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan globalisasi di bidang budaya. Pada era globalisasi saat ini, mengelola suatu bangsa yang luas dan besar seperti bangsa Indonesia sungguh bukanlah hal yang mudah. Tantangan globalisasi menjadi bagian dari tantangan yang bersifat eksternal. Selain dari tantangan, bahkan ancaman yang berasal dari keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang bersifat internal. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu sebab semakin cepatnya terjadi perubahan pada masyarakat suatu bangsa. Tentu globalisasi melalui teknologi informasi tidak hanya memberikan hal-hal yang positif, tapi banyak juga hal-hal yang negatif. Maka, masyarakat dan bangsa Indonesia harus mampu melakukan filterisasi terhadap perkembangan teknologi informasi tersebut, sehingga tidak memberikan dampak negatif pada masyarakat. Misalnya, gambar-gambar yang masuk dalam kategori pornografi yang gampang diakses menjadi ancaman serius generasi muda. Pada dasarnya, perkembangan teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan untuk media pengembangan budaya nasional. Bangsa Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk mempublikasikan atau bahkan mempromosikan semua budaya nasional untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa untuk menjadi sebuah negara yang kuat, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Disebut sebagai unsur-unsur kekuatan nasional. Kekuatan nasional adalah kesatuan yang terdiri dari keseluruhan atau gabungan beberapa aspek atau unsur yang terdapat pada suatu negara dan dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Berikut adalah 9 unsur kekuatan nasional menurut Hans Morgenthau. Yang pertama, unsur geografi, sumber daya alam, kemampuan industri, kekuatan militer, populasi penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan yang terakhir adalah kualitas kepemerintahan. Dari 9 unsur di atas, yang terkait dengan kebudayaan adalah unsur karakter nasional.
Karakter nasional menyangkut tentang faktor manusia atau masyarakat, dan aspek kualitas yaitu sifat moral serta intelektualisme yang fundamental yang merupakan ciri khas suatu bangsa. Dari situ kita secara awam mengatakan sebagai watak, karakter atau sifat suatu bangsa. Maka dari itu dikenal ada bangsa yang dinilai keras seperti negara-negara Islam dan negara lemah seperti negara-negara Asia. Berbagai suku bangsa yang ada dalam suatu negara dengan berbagai karakter budaya yang telah dibentuk oleh zaman dan kondisi dapat memberikan suatu bentuk karakter nasional tersendiri terhadap suatu negara dan akan menjadikan potensi dan kekuatan suatu negara. Bangsa Indonesia yang memiliki kerajaan yang megah dan berjaya pada masa Sriwijaya dan Majapahit mestinya saat ini dapat menjadi negara dan bangsa yang kuat dan gagah perkasa. Upaya dalam menghadapi globalisasi dalam bidang budaya sebagai berikut. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim oleh negara lain. Yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.